Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Prof. Hamzah selaku dosen senyawa anorganik dan teman-teman semua yang menonton video pada kali ini. Kami dari kelompok fosfat akan mempresentasikan terkait dengan nilai ekonomi, peran, dan kegunaan fosfat bagi kehidupan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gabriel Fortuna dengan NRP 500421140. Dan saya, Tarisa Ayu Septianti Saputri dengan NRP 542-111-60. Saya Sinta Triksi Marcelina dengan NRP 500/11053. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Tengku Ikhwan Al-Fajri Indra Paksi dengan NRP 500/4211131. Yang pertama adalah negara China. Di China sendiri, produksi fosfat tidak lagi dalam bentuk pupuk, melainkan sudah dalam bentuk baterai LFP atau lithium iron phosphate, yang mana baterai ini sudah menjadi daya tarik tersendiri bagi negara Tiongkok maupun negara-negara lainnya. Baterai ini dikenal sebagai baterai yang ramah lingkungan, daya tahan yang cukup lama, serta memiliki kinerja yang lebih baik daripada baterai NCM. Nah, sebenarnya biaya yang digunakan untuk baterai ini juga lebih murah daripada baterai yang sebelumnya karena menggunakan bahan baku yang lebih mudah ditemukan terutama di Tiongkok itu sendiri. Lalu baterai ini juga memiliki pasar yang udah cukup tinggi di tahun ini, yaitu menguasai sekitar 65,80% dari total produksi baterai dibandingkan baterai yang sebelumnya digunakan untuk mobil listrik, yaitu baterai NCM, hanya sekitar 33,91%. Negara kedua yaitu Maroko. Maroko memiliki 75% cadangan batuan fosfat dunia yang merupakan bahan utama dari fosfat itu sendiri. Nah, nilai ekspor fosfat dan turunannya itu meningkat hampir 67% pada tahun 2022, terutama pada bulan September, yaitu sekitar 8,63 miliar US dollar dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Departemen Studi dan Keuangan di Maroko itu sendiri memperkirakan bahwa perkembangan itu terus meningkat seiring berjalannya harga jual fosfat dan turunannya. Selain itu juga fosfat di Maroko itu diproduksi dengan energi terbarukan, yang mana kita ketahui bahwa di negara Afrika itu sendiri sudah mengandalkan energi ramah lingkungan selama 15 tahun terakhir, yaitu menggunakan tenaga surya, angin, dan energi bersih lain yang mencakup 38% produksi dan targetnya mencapai 52% pada tahun 2030 ke depan. Negara selanjutnya yaitu Arab Saudi. Nah, nilai fosfat di Arab Saudi itu sendiri sudah mencapai sekitar 321 miliar US dollar di antara total 48 mineral dan juga logam. Nah, untuk pupuk fosfat sendiri sudah mencapai sekitar 6,4 miliar US dollar dan mereka rencananya akan menambah ekspor fosfat tersebut dari yang 3 juta ton pada tahun 2022 menjadi 9 juta ton pada tahun 2025. Nah, hal ini yang menyebabkan Arab Saudi menempatkan posisi sebagai negara kedua dengan ekspor pupuk terbesar di dunia. Selanjutnya adalah nilai ekonomi pada negara Amerika Serikat. Tahukah kamu pada tahun 2022 Amerika Serikat telah menjadi negara penghasil fosfat terbesar ketiga di dunia, di mana produksinya telah mencapai 21 juta metrik ton, serta nilai ekonomi fosfatnya telah mencapai di angka 14,2 miliar dolar dan nilai tersebut terjadi peningkatan sebesar 10,4% dari tahun sebelumnya. Terjadinya peningkatan nilai ekonomi fosfat ini sebanding dengan meningkatnya permintaan fosfat dari berbagai industri, misalnya industri pupuk, industri baja, dan juga industri deterjen. Di Amerika Serikat, utamanya fosfat itu digunakan dalam bahan pembuatan pupuk, di mana Amerika Serikat telah berhasil memproduksi 56,1 juta ton pupuk fosfat dan telah menjadi produsen pupuk terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Selain itu, Amerika Serikat juga telah berhasil memproduksi baja yang kuat dan juga deterjen sebagai bahan pembersih dalam rumah tangga melalui pemanfaatan fosfat. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat menjadi eksportir fosfat terbanyak ketiga di dunia, di mana pada tahun 2022 telah berhasil mengekspor lebih dari 10,5 juta ton fosfat yang didominasi oleh fosfat alam. Nah, kemudian adalah negara Rusia.
Rusia sendiri merupakan negara penghasil fosfat terbesar keempat di dunia dengan produksinya telah mencapai 13 juta metrik ton pada tahun 2022. Berdasarkan data dari USGS, nilai ekonomi fosfat di Rusia pada tahun 2023 mencapai 7,5 miliar dolar dan menjadikannya sebagai negara dengan nilai ekonomi fosfat terbesar keempat di dunia. Pada tahun 2023 ini, Rusia telah berencana untuk meningkatkan produksi fosfatnya sebesar 20% pada tahun 2024. Rencana tersebut bertujuan untuk memenuhi permintaan fosfat yang terus meningkat dari berbagai negara, terutama dari negara-negara Eropa. Rusia sendiri memiliki cadangan fosfat yang sangat besar, yakni sekitar 20 miliar ton. Dan cadangan tersebut diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan fosfat Rusia dan juga dunia selama beberapa dekade yang akan mendatang. Dari nilai ekonomi di 5 negara tersebut yang telah dijelaskan, maka dapat dikatakan bahwa fosfat ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hal ini dikarenakan fosfat memiliki berbagai kegunaan dan juga manfaat di kehidupan. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan pada slide berikutnya. Baik, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu terkait kegunaan dan penggunaan senyawa-senyawa fosfat dalam beberapa pengaplikasian di berbagai bidang industri. Salah satunya di industri baterai, yaitu baterai LFP atau lithium ferrofosfat dengan rumus senyawa LiFePO4, di mana baterai LFP ini menarik produsen otomotif karena harganya lebih terjangkau daripada baterai mobil listrik konvensional. Juga dapat mengurangi penggunaan nikel dan kobalt. Nah, dari baterai fosfat ini memiliki kelebihan dibandingkan baterai nikel dan kobalt, karena baterai fosfat ini memiliki ikatan antara atom P dengan O yang sangat stabil, sehingga sulit terurai, serta baterai fosfat juga sangat safety dibandingkan baterai nikel dan kobalt, karena baterai fosfat ini tidak mudah meledak dan juga tidak dapat membentuk zat pengoksidasi yang sangat kuat. Lalu di industri pupuk, sumber pupuk fosfat penting untuk industri kimia, makanan, suplemen hewan, dan juga pupuk pertanian. Sekitar 90% fosfat alam digunakan oleh industri pupuk global. Lalu yang ketiga yaitu deterjen. Nah, deterjen ini adalah salah satu produk yang sangat mendominasi pada senyawa fosfat. Karena pada deterjen ini sekitar 10% fosfor yang masuk ke sistem pertanian itu dikonsumsi manusia. Lalu yang terakhir yaitu senyawa fosfat binder, yaitu salah satu senyawa yang dapat menghambat absorpsi fosfat di usus dengan kalsium atau non-kalsium. Di mana fosfat binder ini salah satu senyawa yang berperan aktif, ya, sangat berperan aktif dalam industri farmasi ataupun industri kesehatan dalam pengobatan penyakit kronis ginjal, di mana fosfat binder ini dapat menurunkan kadar fosfat dan juga meningkatkan kadar kalsium dalam serum. Baik, saya Sinta Triksi Marcelina akan menjelaskan tentang peran fosfat. Dalam baterai LFP, fosfat berperan sebagai bahan katoda, yaitu fosfat besi FePO4 yang berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan ion litium selama siklus pengisian dan pengosongan baterai. Dalam industri pupuk, fosfat berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, nutrisi untuk tanaman, dan dalam produksi pupuk. Untuk industri baja, fosfat memiliki peran penting dalam proses perlakuan permukaan baja seperti pelapisan fosfat, pembersihan permukaan, perlindungan dari korosi untuk meningkatkan sifat adhesi dan melindungi dari korosi. Kemudian untuk industri deterjen, fosfat memiliki peran penting dalam industri deterjen seperti pengendalian kekerasan air, pengembangan busa, dan penghilangan noda. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.